Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar ketiga di dunia yang dimiliki oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pulau Kalimantan ini terletak di antara Pulau Jawa dan Sulawesi. Daratan Kalimantan yang termasuk wilayah Indonesia seluas 544.150 km persegi. Kalimantan dikenal dengan kekayaan geomorfologinya yang variatif, yang dikutip dari laporan Kementerian KLHK, seperti banyaknya pegunungan yang juga menjadi hulu hampir semua sungai besar di Kalimantan, dan juga terbentang daratan rendah yang luas yang juga memiliki beragam karakteristik di sebagian besar area Kalimantan. Kalimantan juga dikenal akan tumbuh hutan tropis dunia yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia yang menjadi tempat lahan gambut yang berjuta-juta hektar. Kalimantan juga memiliki rawa air tawar yang luas. Kalimantan juga memiliki risiko bencana gunung meletus dan gempa yang relatif kecil. Kalimantan juga dikenal dengan julukannya sebagai Pulau Seribu Sungai karena aliran sungai-sungai yang panjang dan juga sungai di sana dijadikan sebagai jalur transportasi utama. Dan sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Kapuas terdapat di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat yang memiliki panjang 1.143 km. Kalimantan memiliki banyak sumber daya alam yang bervariatif seperti kekayaan tambang dan hutannya. Tetapi sumber daya alam Kalimantan yang berlimpah ini justru banyak yang dieksploitasikan. Kali ini kita akan membahas tentang kelapa sawit dan efeknya bagi ekonomi di Indonesia serta eksternalitas yang dihasilkan oleh kelapa sawit itu sendiri. Industri kelapa sawit Indonesia berperan besar sebagai penggerak roda perekonomian nasional dan menyumbangkan total ekspor di tahun 2016 sebesar 16.943.095.000 US dollar atau setara dengan 228 triliun rupiah dengan kurs setara 13.481,82 rupiah per US dollar. Total ekspor tersebut mencatatkan kelapa sawit sebagai komoditas penyumbang nilai ekspor terbesar, lebih besar dari total ekspor migas. Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir sawit terbesar dunia dengan pangsa pasar terbesar 54%. Di samping itu, industri sawit merupakan sumber pendapatan dan penyedia lapangan kerja. Peningkatan luas perkebunan sawit Indonesia yang sangat tinggi dari 1.126.677 hektar di tahun 1990 menjadi 14,03 juta hektar di tahun 2015, meningkatkan penyerapan tenaga kerja menjadi lebih dari 16 juta orang yang bekerja pada sektor industri sebanyak 12 juta orang dan bekerja langsung, dan 4 juta petani swadaya pada subsektor perkebunan. Dari sisi pendapatan, hasil kajian PASPI atau Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute pada 2014 dan World Growth pada 2011 menunjukkan bahwa perkebunan sawit mampu mengurangi kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Pendapatan merupakan salah satu indikator penting dalam analisis kesejahteraan, yang dapat dilihat secara agregasi maupun disagregasi. Dalam hal ini, secara agregasi, dampak diukur dengan perbandingan rata-rata pendapatan antara petani sawit dan petani non-sawit. Pada beberapa lokasi sentra sawit ditemukan bahwa perkembangan perkebunan kelapa sawit dapat meningkat pendapatan masyarakat. Data juga menunjukkan bahwa pendapatan petani sawit di provinsi sentra kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan UMP tertinggi di Indonesia. Peningkatan pendapatan petani sawit tersebut menyebabkan berkurangnya angka kemiskinan. Walaupun belum terjadi di seluruh provinsi sentra, tingkat kemiskinan di daerah sentra sawit lebih rendah dibandingkan daerah non-sentra sawit. IPM merupakan salah satu indikator yang dianggap cukup komprehensif karena tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Aspek ekonomi diukur dari purchasing power parity, kesehatan dari rata-rata angka harapan hidup dan pendidikan dari lama sekolah, dan angka melek huruf. Sama halnya dengan pendapatan, IPM daerah sentra sawit juga lebih tinggi dibandingkan IPM daerah non-sentra sawit. Ekspansi perkebunan kelapa sawit ini tidak hanya berdampak positif saja, tetapi juga berdampak negatif. Hal tersebut dikarenakan pengalihan fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit yang sulit dicegah karena kelapa sawit sendiri merupakan salah satu komoditi utama perkebunan di Indonesia. Di dunia, saat ini kelapa sawit merupakan salah satu sumber minyak nabati utama, dan tentu saja perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini terus meningkat luas arealnya. Di tahun 2014, luas areal sudah mencapai 10,9 juta hektar, dan yang dipastikan tiap tahunnya akan terus meningkat secara pesat. Saudara, hujan deras mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Video yang direkam Ruas dari jalan atas Trans perahu ini Kalimantan menunjukkan lumpuh salah total satu titik karena di jalan jembatan Trans penghubung Kalimantan di wilayah yang direndam Kasongan, banjir Kabupaten dengan Katingan ketinggian Hilir lebih dari runtuh. 1 meter.
Sejumlah warga terpaksa putar balik setelah mengetahui jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan 6 kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah serta menunjukkan Tahun 2021 menjadi salah satu tahun yang berat bagi masyarakat Kalimantan. Karena selain pandemi COVID-19 ini yang tak kunjung usai, mereka juga dilanda bencana banjir besar yang terjadi di sejumlah tempat. Dimulai pada bulan Januari di Kalimantan Selatan, yang dikabarkan oleh Kepala Basarnas Marsma TNI Bagus Puruhito pada Jumat 15 Januari 2021, jumlah banjir bandang ini berjumlah 2.600 orang. Hasil analisis yang ditunjukkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, banjir bandang yang terjadi pada 12 hingga 13 Januari di beberapa wilayah Kalimantan Selatan ini dikarenakan curah hujan yang tinggi dan juga dikarenakan oleh penurunan lahan luas hutan primer. Selain itu, LAPAN juga menganalisis bahwa sebagai respon atas terjadinya bencana banjir ini yaitu dengan adanya perubahan penutup lahan di DAS Barito. Untuk menganalisis dalam mendeteksi penutup lahan tahun 2010 dan 2020 dengan menggunakan data mosaik Landsat. Agar perubahan penutup lahan dapat dianalisis dengan lebih cepat, maka data diolah secara digital dengan metode random forest. Pada pertengahan bulan Mei tepatnya, dimulai pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021, terjadi banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 30 sampai 100 cm di 7 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Muara Bangka, Batu Ampar, Muara Ancalong, Long Masengat, Talan, Muara Wahau, dan Kecamatan Kombe. Banjir tersebut berlangsung lebih dari sepekan. Dampak dari bencana banjir ini bisa dibilang sangat besar, karena dari data sementara yang diketahui, banjir ini terdampak pada 1.690 keluarga, 690 rumah warga, dan 20 fasilitas umum terendam. Dan juga 203 hektar perkebunan pun ikut terendam. Lalu pada akhir Mei 2021, 5 kecamatan di perbatasan Indonesia-Malaysia, yaitu tepatnya di Kalimantan Utara, tepatnya di wilayah Krayan Kabupaten Nunukan, terendam banjir. Dan menurut Yakub Palung, anggota DPRD, bahwa banjir kali itu merupakan banjir terbesar dalam sepanjang sejarah di Krayan. Banjir ini terjadi akibat hujan deras sejak 20 Mei 2021. Sehingga keesokan harinya sebanyak 30 unit rumah warga di Kecamatan Krayan, 40 rumah di Kecamatan Krayan Barat, dan 20 unit rumah di Krayan Tengah, dan juga beberapa fasilitas umum terendam banjir. Selain itu, banjir ini terjadi karena meluapnya 2 sungai besar yang berhulu di Sarawak, Malaysia. Banjir juga menghampiri kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada bulan Agustus, tepatnya pada Sabtu 28 Agustus 2021. Yang diawali dengan hujan deras, ketinggian air pun mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 80-100 cm. Dan mengakibatkan kegiatan warga terhenti. Tak hanya itu, pada bulan September banjir juga melanda 11 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan 6 kabupaten diantaranya yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Gunung Mas ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir, sedangkan Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan dengan status siaga darurat bencana banjir. Banjir yang disebabkan oleh meningkatnya curah hujan sejak 21 Agustus 2021 ini menyebabkan 29.885 keluarga dengan 57.117 jiwa terdampak. Menurut Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, pada apel gelar personel dan sarana prasarana penanganan darurat bencana banjir pada 9 September 2021 ini, kabupaten yang memiliki tingkat keparahan paling tinggi adalah Kabupaten Katingan, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Seruyan. Dan intinya Kalimantan
Kalimantan dilanda banjir, pada bulan Oktober pun Kalimantan Barat mengalami banjir yang cukup lama hingga bulan November. Pada Kamis 21 Oktober 2021, banjir melanda Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dan 12 kecamatan pun terdampak. Banjir ini terjadi karena meluapnya air Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Warga yang terdampak banjir ini mencapai 112.962 jiwa dari 33.818 kakak, sedangkan yang mengungsi ada 7.545 kakak atau 25.884 jiwa dan 2 orang dinyatakan meninggal. Pada data per 19 November, 35.807 unit rumah terdampak, 5 unit jembatan rusak berat dan 1 unit jembatan rusak sedang, dan 61 dari 77 unit gardu padam. Bahkan banjir yang terjadi juga di Kabupaten Melawi per 18 November dilaporkan telah menelan 4 korban jiwa meninggal, 108.455 jiwa dari 28.278 keluarga terdampak, serta 27.621 unit rumah dan 104 unit fasilitas umum pun ikut terdampak. Banjir-banjir tersebut hanyalah salah satu contoh bencana akibat ketidakseimbangannya alam. Kalimantan yang dahulu terkenal akan alam yang melimpah, terkenal sebagai paru-paru dunia, terkenal akan pulau terbesar di dunia, kini hanyalah kenangan. Kini Kalimantan sudah hampir menjadi pulau yang gundul, pulau yang penuh kubangan racun bekas pertambangan yang tidak direklamasi oleh perusahaan-perusahaan tidak bertanggung jawab. Masyarakat tidak mendapatkan apa-apa, hanya dampak negatif yang mereka dapat rasakan. Bencana semakin sering terjadi, banjir dan longsor adalah contohnya. Pemerintah menganggap bencana ini hanyalah murni karena cuaca saja. Tetapi pihak dari Greenpeace, organisasi lingkungan global, mengatakan dengan tegas bahwa perubahan iklim hanyalah salah satu dampak dari deforestasi yang terus-menerus dilakukan di Kalimantan ini. Karena kawasan hutan semakin berkurang, maka tempat peresapan air pun ikut berkurang. Dan hal tersebutlah yang menjadi penyebab dari bencana banjir-banjir sekarang ini. Hal ini tentu saja sangat berdampak kepada masyarakat Kalimantan. Mereka jadi kekurangan air bersih, kekurangan pangan, kerugian material, kesehatan menurun, dan masih banyak lagi kerugian yang mereka rasakan. Dan hal-hal tersebutlah yang menjadikan munculnya eksternalitas, yaitu dampak yang harus masyarakat tanggung akibat kegiatan perekonomian ini. Ekspansi kelapa sawit yang berlebih ini menyebabkan tingkat eksternalitas yang cukup tinggi di Kalimantan akibat berkurangnya lahan hutan untuk penyerapan air. Maka air yang seharusnya diserap oleh hutan pun tidak mampu ditahannya, sehingga air hujan tersebut menjadikan bencana banjir di sekitar wilayah Kalimantan akibat penyerapan air yang tidak maksimal. Selain dari ekspansi kelapa sawit, lahan-lahan pertambangan juga dapat dijadikan penyebab dari bencana banjir di Kalimantan, yang mana lahan-lahan pertambangan terus digunduli pohon-pohonnya dan tidak teraturnya akan aliran air yang berada di sekitarnya sehingga menyebabkan bencana banjir. Pengembangan industri lewat perkebunan seperti halnya kelapa sawit untuk meningkatkan ekonomi memang perlu dilakukan, namun dengan tetap mempertahankan kestabilan lingkungan hidup yang ada. Pengembangan industri tidak boleh hanya menguntungkan pihak elit, namun merugikan masyarakat biasa. Kemajuan ekonomi memang hal yang sangat perlu untuk suatu negara, namun harus tetap menjaga lingkungan yang ada.